Dalam beberapa tahun terakhir Kancah Lombok tuh geliatnya kerasa banget sampai sini. Ya. Karena ada usaha yang level berikutnya yang dilakukan. Makan ayam rumpak namanya, makan ayam rumpak tapi sambil denger vinil kayak gitu-gitu. Ayam apa? Geprak ya, ayam geprak. Geprak sound. Anjir. Jadi Oke, bedah musik suka-suka oleh bicara musik. Asik. Nah, sekarang kita nih menuju ke salah satu sahabat kami yang namanya Timmy. Kalau di Instagram Timmy jelek, tapi orangnya nggak jelek, keren. Jadi biasa lah. Saking dibilang jelek, saking jeleknya jadi cool. Jadi kayak gitulah. Jadi kalau dulu kita tahu ada lagu Iwake. Nah, bisa diaplikasikan buat kancah musik Lombok sekarang, ya nggak sih? Iya. Dong Lombok dong. Jadi kayak dalam beberapa tahun terakhir kancah Lombok tuh geliatnya kerasa banget sampai sini. Ya. Karena ada usaha yang level berikutnya yang dilakukan. Jadi tidak sekedar memproduksi di sana, dirilis di sana, tapi juga bikin tour. Lumayan militan. Betul. Ini menarik, betul. Yang salah satu makanya kita kenal sama mereka sebenarnya. Jadi selain ada beberapa orang di kancah Lombok yang sebenarnya kita kenal via kehidupan dia di saat di Jawa, ya contohnya kayak Bowo gitu ya, dari Southern Beach Terror yang akhirnya bikin Sundancer ketika balik ke Lombok. Tapi yang baru-baru ini kita bisa kenal gara-gara mereka tur ke Jawa. Ke Jawa ya. Nah, salah satu penggagasnya dan motornya adalah ini, Timmy. Ada sang manajer dari band Twipop The Dare ya. Dan The Dare ini sebenarnya bahasa sana sih. Mungkin bisa langsung ngobrol. Langsung Timmy, ngobrol, ya? Timmy. Kedengeran nggak, Tim? Halo, dengar aman. Beberapa tahun lalu gua sama David kan mengunjungi Lombok. Kita ngobrol-ngobrol ya semalaman di hotel. Asik. Tentang scene Lombok. Nah, Tim, gimana nih Tim? Mungkin di sini ada Zaki dari Purwokerto dan juga dari Ternate, ada Raj. Cerita lagi dari Tim, gimana sih geliatnya Lombok nih sekarang nih? Untuk scene independennya kayak apa? Ya beberapa tahun terakhir lah. Iya, beberapa tahun terakhir. Oke, untuk di Lombok sendiri, mungkin saya masuknya itu mulai bergeliatnya itu di 2016, 2015 ke 2020 ini baru banget sih. Yang aktifnya banget tuh setelah pas The Dare ada sebenarnya. Awalnya tuh sebenarnya band-band Lombok itu mungkin kalau saya pribadi pakai kacamata gembel saya kayak sebelum 2015 di bawah 2015 ke bawah itu sebenarnya genre punk, hardcore, metal tuh cukup mendominasi. Mungkin pergerakan kolektif mungkin dari mereka semua gitu, wave-wave-nya. Sedangkan kayak genre-genre yang folk atau enggak indie pop atau enggak psychedelic itu dan post rock kayak gitu tuh mungkin di era-era 2017 akhir itu baru mulai kelihatan tuh. Dan saya pribadi kayak, ini kayaknya karena saya mungkin nggak terlalu tap in sama punk atau nggak metal, hardcore dan lain-lainnya. Cuman saya tetap kayak setiap ada konser tuh selalu ada tuh, nggak menjadi bagian dari mereka gitu sih. Akhirnya kayak di 2018 itu tepatnya kayak anjir ternyata Lombok akhirnya punya band-band yang kayak gini-gini nih gitu. Maksudnya kayak saya tuh mengkategorikannya sebagai Mataram City Sound gitu kayak. Asik. Anjir ini barunya dari Lombok. Agak seru sih sekarang ini apalagi setelah pasca eranya The Dare, Sundancer ini. Mata biru, hidung mancung, sakit kuning, dedar tanjung. Impact ya, saya selalu senang dengan kayak ketika ada seseorang melakukan sesuatu tapi impactnya tuh panjang gitu. Akhirnya kayak bikin orang-orang tuh bergeliat ngelakuin anjir nih kita bikin band, ayo gimana cara kita bisa tur kayak mereka gitu. Akhirnya itu yang saya dapetin, anjir zaman sekarang nih anak-anak ini udah mulai bergeliat nih, ada band-band baru bermunculan sampai akhirnya gimana sih cara tur gitu. Akhirnya kita cuma bisa sharing doang, ya udah kalau lu mau tur tabung dulu duitnya gitu, harus punya duit banyak dulu buat bisa tur ke sana, ya lu ngeband juga perlu dana juga kayak gitu-gitulah sharing-sharingnya. Jadi setelah tur Pulau Cinta kalian itu ternyata ada dampak ya setelahnya ya.
Wah, dampaknya gede banget. Itu dampaknya bukan buat internal bandnya sendiri, mungkin buat saya mungkin sekitar radius Semataram nih lumayan dapet lah impact-nya gitu sih, kalau menurut saya. Makin banyak ya tim band-band bermunculan ya? Wah, mulai banyak sih. Kalau menurut saya kayak sekarang nih saya mau coba mapping gitu loh Mas, kayak ibaratnya oke deh, lewat event yang saya pernah bikin dulu namanya Rekam Rasa, akhirnya saya mau bikin gelombang namanya kayak Mataram City Sound yang agak ngebedain soal Lombok gitu. Lombok kan terkenal identik seperti punk, metal, reggae gitu-gitulah. Cuman saya mau ngerucutin lebih kayak ini Mataram City Sound-nya nih dengan indies-nya kayak gitu-gitulah. Ada apa post-punk-nya, ada psychedelic, macam-macam kayak gitulah. Oke, ini nanti bentuk yang bakal lu bikin tuh kayak apa tim? Apakah tongkrongan, apakah media, atau apa? Lebih ke acara gitu Mas, lebih ke acara kayak saya kan kebetulan ada bikin acara namanya Rekam Rasa, kayak mau bikin kayak cross culture gitu antara band luar itu caranya nih nunggu band yang bakal tur ke Lombok gitu. Jadi headline-nya tuh band luar kayak dulu tuh Gergeng, terus setelah itu ada Iksan Scooter, terus ada Trio Lesehan kayak gitu-gitulah. Jadi kayak ada band lokalnya yang saya pilih, yang saya kurasi kayak menurut saya ini cocok nih nemenin mereka gitu-gitu. Cuman kayak nunggu momen band luar ke Lombok kayak gitu yang bisa saya culik-culik gitu. Ya itu sifatnya kolektif kayak ya saya harus ngeluarin duit sendiri buat bagaimana cara nalangin duitnya nih gitu. Kalau kolektif sendiri aja. Makin kesini kan gue ngelihat band Lombok ya khususnya Mataram mungkin ya makin variatif soundnya gitu. Menurut lo itu karena apa? Maksudnya pengaruh dari mana sih sebenarnya itu? Apakah banyak mahasiswa yang orang Lombok mahasiswa yang kuliah di Jawa balik lagi ke Lombok? Apakah emang seseru itu juga mereka udah saling tuker informasi dan juga buat produksi gitu. Gue tahu lo juga memproduksi soalnya gitu. Kayak studio dan segala macam. Apakah cukup mumpuni gitu untuk bisa ya itu membantu apa ya kancahnya gitu untuk berproduksi gitu. Sebenarnya kalau menurut saya sih bisa-bisa aja tergantung niat orangnya. Kalau menurut saya proses sampai sekarang ini masih menggunakan sistem kayak memaksimalkan yang minimal aja gitu. Jadi kayak ya udah sebagaimana kamu berkarya begitu, yang penting kayak ya udah tulus aja, ntar jadinya kayak bagaimana orang responnya kayak gimana ya udah bikin aja dulu kayak gitu kalau saya sih. Cuman kayak nggak tahu ya kalau maksudnya pasti setiap kelompok itu ada yang mikirin soal produksiannya yang harus setara standar seperti Jakarta atau nggak harus standar record label major gitu. Jadi kayak ya udah itu bebas saya pilihan mereka. Tapi kalau saya tetap ngasih suara-suara kayak pandangan mereka kayak udah kalau kita untuk menunggu atau enggak kalian membuat ngeluh di Lombok itu nggak ada tempat produksi yang proper atau enggak acara yang proper sampai kapan mau nunggunya gitu ya mau nggak mau kita sendiri harus gerak aja gue kayak gitu sih. Dan tadi yang mengenai apa variasi gaya musik yang makin banyak gitu itu menurut lo pribadi gitu dari apa tuh faktornya tuh maksudnya di Lombok sekarang ya khususnya Mataram gitu banyak banget yang seperti yang lo bilang ada indie pop ada psychedelic rock ya kan itu dari mana tuh apakah balik lagi gini kayak The Dare gitu sebagiannya gue inget banget ada yang kuliah di Jawa gitu dan lalu balik apakah ada faktor-faktor seperti itu juga gitu mungkin kayak era tren itu kan sebenarnya latah gitu Mas jadi kan mungkin mereka bisa ngeliat dari sosial media sendiri ya kayak terus kira kayak The Dare pun bisa gitu dan cewek-cewek nih masa kita nih cowok-cowok nih mungkin kok nggak bisa sih gitu kayak mereka kayak gitu mungkin kayak gitu mungkin trigger paling gampang ya cuman kayak menurut saya trennya itu latahan kayak gitu ya kayak zaman anak-anak muda zaman dulu zaman kayak era-era skateboard masih kencang banget gitu orang-orang kayak wah gue pengen keren nih gitu gimana sih cara pengen keren ini apa sih standarnya gitu ya udah ngeband gitu Akses informasi dari internet sebagian besar itu nggak tahu mungkin sekarang mereka tuh kayak sekarang mulai mencoba kayak ngebaca media-media digital di luar mungkin kayak kita juga kayak ngasih tau yaudah kalau saya sama Merubu kan tetap yaudah ntar kalau mau baca-baca media ke sini gitu saya sama Mas Fajri kan juga sering-sering ke teman-teman ntar baca nih Rolling Stone yang edisi segini kalau Mas Fajri kan ya tau lah dia tuh dari dulu emang ngoleksi majalah-majalah Rolling Stone apa cetakan luar ya jadi tahu juga kayak pas ngumpul tapi ya balik lagi Mas, maksudnya kelompoknya itu nggak as gitu, beda-beda. Kalau saya sama Mas Fajri itu mungkin ya syukurnya diketemuin tempat orang yang tepat aja sih.
Makanya kayak akhirnya bisa ngulik lebih dalam lagi gitu. Iya sih memang ya balik lagi nggak bisa dipungkiri gitu kiprah lo tim memang sama teman-teman secara kolektif gitu ya ngasih warna sih terhadap Lombok sekarang dan satu lagi juga pastinya nge-trigger anak-anak muda lain gitu untuk berbuat dengan semangat yang sama gitu untuk ngasih hadirin perbedaan gitu di sana gitu. Dan ya terbukti sampai sekarang akhirnya kayak gue pribadi akhirnya nemu wah ada band indie pop nih Humming Town misalnya gitu kan dari Lombok ya gitu. Maksudnya ada yang ska two tone juga ada wah ternyata makin variatif gitu sebenarnya. Nah ya makanya gue tadi nanya kayak infrastrukturnya gimana sih gitu. Apakah cukup untuk maksudnya tempat-tempat produksi atau kolektif-kolektif itu udah juga makin kompleks itu isinya jadi dalam artian udah bikin ini sendiri, bikin media sendiri, bikin tempat produksi juga apa segala macam. Ya maksudnya kita pengen tahu sih sebenarnya sejauh mana sekarang gitu di Lombok gitu itu terjadi gitu. Iya sih. Cuman kalau kayak mereka udah mulai kok, maksudnya ayo kita bikin media, ayo kita bikin tempat produksian. Terus kayak saya juga nyaranin kayak gimana, kita tuh perlu bagaimana caranya ngerekam, misalnya nih rekaman live gitu loh Mas. Karena saya pribadi pun sama temen saya tempat saya rekaman Deder, Sundancer pun juga kayak kurang paham gitu mekanisnya cara rekaman live biar soundnya tuh proper outputnya gitu. Itu masih kurang banget ya bagi saya sama teman-teman saya di sini, maksudnya produksian. Kayak kemarin tuh telat banget momennya, mungkin pas itu saya lagi di Jakarta juga, pas Sundancer masuk ke Sound from the Corner yang kayak, wih rekaman live nih, cuman kita nggak dapet ilmunya Mas. Sebenarnya tuh pengen banget tuh. Akhirnya kan jadi band-band Lombok itu ketika udah habis rilis, habis ngeluarin video klip itu ada bisa ngasih output live session gitu. Karena kan buat validasi juga gitu. Wih, ternyata keren juga nih live-nya gitu. Biasanya kan kayak gitu kalau orang-orang kan. Nah ini pertanyaan gue berikut tuh berhubungan dengan Lombok sebagai destinasi wisata atau destinasi orang untuk datang gitu untuk mengunjungi gitu ya. Karena appeal-nya Lombok salah satunya dari situ gitu. Karena lo bosan sama Bali, lo pikir Bali terlalu rame, lo datang ke Lombok gitu, ya nggak sih? Dari itu udah cukup lama juga hal tersebut atau pemahaman tersebut ada gitu. Dan di satu sisi kita juga melihat salah satu kelebihan Bali adalah mereka punya crowd yang tidak dimiliki oleh tempat-tempat lain di Indonesia gitu. Karena crowd internasional udah ada di sana gitu. Itu kelebihan mereka gitu. Dan tentunya itu juga berhubungan juga dengan alur informasi gitu yang akhirnya mereka tahu band-band keren dari publik internasional segala macem gitu. Nah, sebenarnya kayak gue pribadi setidaknya gue tuh berharap hal serupa juga terjadi di Lombok sebenarnya gitu. Dalam artian tempat-tempat yang ramai walaupun mungkin tempat ramainya sekarang masih gili-gili aja gitu ya, gili dan segala macam. Tapi setidaknya di situ bisa terjadi apresiasi gitu. Jadi showcase yang baik buat karya-karya musisi lokal Lombok gitu terhadap pendatang yang datang gitu dan akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih lagi lah ibaratnya gitu. Tapi itu nggak sepenuhnya terjadi gitu. Untuk gue lihat sekarang, makanya tadi lo bilang lo cerita tentang Mataram gitu sebagai kota lo gitu yang punya sound variatif, tapi itu seakan-akan walaupun deket terpisah dengan apa yang terjadi di Gili ya kan, maksudnya ya kan di sana ada semua orang tahu kayaknya scene reggae di Gili gitu, raja reggae-nya si A, si B, si C, tapi mereka nggak tahu band-band keren di Mataram. Ya maksudnya lo bisa ceritain nggak kenapa itu terjadi versi lo gitu? Syukurnya gitu Mas, ya mungkin karena pandemi ini jadi band-band Gili itu akhirnya mulai tahu band-band Mataram tuh kayak gimana. Mungkin karena gini ya, mungkin ketika pas era pandemi jadi Gili Trawangan tuh kan udah close gitu Mas ya. Jadi akhirnya para home band di sana itu turun gunung gitu loh, turun gunung kayak ibaratnya ke pesisir ke Lombok ke Mataramnya gitu untuk nyari kerjaan gitu. Jadi kayak kafe-kafe mereka udah mulai akhir kayak baru tahu, oh ini ada band Deder, oh ini band cewek-cewek yang kemarin gue lihat itu, oh ternyata ini dia realnya gitu. Cuman kapan mereka manggung, oh ternyata di Lombok di Mataram itu banyak banget ya band-bandnya. Mereka baru tahu juga, dan akhirnya kita pribadi dari Mataram pun mungkin beberapa baru ada yang tahu juga band-band Gili seperti apa gitu. Cuman kita nggak bisa ngelihat misalnya kayak nggak semua band Gili ya pergi ke Lombok, cuman ya beberapa sih. Nggak tahu ya, karena kalau menurut saya Gili sama Mataram itu kayak dua kota yang berbeda gitu loh Mas.
kayak susah banget saya ngejelasin tuh. Eh, Mereka punya kegiatan masing-masing, sedangkan Mataram punya kegiatan masing-masing. Jadi ketika kalau kamu pingin cari tahu sendiri, kayak ya udah kamu harus ke Gili gitu. Tapi kalau memang orang-orang di sini bodo amat, ya udah kayak gitu. Banyak kan kayak gitu sih. Saya pribadi sama anak-anak kayak gini deh. Awalnya saya bikin record store day di Lombok gitu. Mungkin yang pertama kali tuh kayak orang-orang kayak, ini acara apa sih gitu? Kenapa kayak ada record store day? Mereka masih belum tahu gitu. Akhirnya kayak memang kita ngeband di sana harus rilis dulu ya gitu. Jadi kayak sebenarnya itu trigger saya sama anak-anak buat gimana caranya nge-trigger biar mereka tuh tiap tahun tetap rilis, tetap produktif gitu. Tapi mereka kayak kalau misalnya saya nggak rilis, emang nggak boleh main kayak gitu. Jadi kayak ya udah agak susah gitu. Jadi kita pelan-pelan cara apa namanya ngedoktrinnya, nggak langsung kayak pum gitu ngasih yok, malah ntar jatuhnya jadi gap gitu. Ketika kita kayak Apakah banget gitu. lu sendiri ada tongkrongan aktifnya nggak, Tim? Maksudnya kayak kalau orang datang ke Lombok, ke Mataram, itu nongkrong di situ karena di situ akan ada personil deder nongkrong, ada toko plat, ada gigs, ada yang main DJ, ada yang main manggung, ada nggak? Setiap minggu gitu. Kantung budayanya, Cak. Ada ya, aktif ya. Tempatnya Mas Alvin sama Mas David spinning kemarin Masih ada? Wakipindo. Masih aktif. Sayangnya Wakipindo udah nutup. Cuman kita tuh udah kayak apa namanya kegeser ke rumahnya langsung gitu. Jadi nongkrongnya dia punya warung juga, kayak warung makan kayak sejenis ayam geprek gitu. Jadi kita setiap hari itu hampir nongkrong ke sana gitu. Karena masih ada vinilnya, jadi kayak makan ayam rumpak namanya, makan ayam rumpak tapi sambil denger vinil kayak gitu. Ayam apa? Geprak ya, ayam geprak. Geprak sound. Jadi, ya kalau menurut lo sekarang misalkan lo ditanya sama orang gitu untuk lo disuruh merekomendasikan grup atau aksi musik dari Lombok sekarang gitu ya, siapa yang bakal lo ajukan? Kalau saya pribadi Humming Town. Telah terbuka, terima sinar harapan melawan semua. Menurut saya tahun segi materinya cakep banget, cuman sayangnya bandnya nggak segeliat mungkin kayak The Dare ya, jadi kayak mungkin agak lempeng ya. Tapi setahu saya juga band-band indie pop di luar pun juga mungkin malu-malu gitu ya, kayak ya udah gitu, asal ngeband aja gitu. Yang penting ngeband, pokoknya nggak pingin terkenal kayak gitu. Mungkin ya. Terus yang kedua tuh ada band baru-baru saya denger, ini menurut saya lumayan cakep banget sih Mas. Ini menurut saya lumayan cakep sih. Mungkin saya tuh kayak pingin banget bagian dari mereka juga gitu. Ada band, dia bikin bandnya tuh kayak Britpop. Dia belum ada punya nama band Mas, tapi dia punya materi ada 3. Itu cakep banget dah menurut saya. Dia bikin sejenis Britpop tapi ada touch shoegaze-nya, tapi moodnya dibikin acid house gitu. Jadi kayak anjing, ini keren banget sih ini gitu. Kayak baru banget gitu, kayak gini, kayak saya mungkin kasarnya underestimate sama Lombok, tapi kayak anjing keren banget nih ada band kayak gini gitu, ada touch Tame Impala, jadi buset ini kalau jadi nih pingin sih, maksudnya saya pribadi kayak mau dong saya tuh nggak cuma megang-megang soundnya aja deh, ini keren soalnya materinya kayak gitu, sampai pingin banget itu keren sih, itu kayak pingin banget sih saya nunggu tuh band itu sih, cuman dia masih belum ada punya nama band. Tapi cukup gokil. Belum ada nama band ya, gawat ya. Mana juga sama di tempat saya itu sih. Ada lagi? Udah itu doang. Dua doang rekomendasi lo. Ketiga tuh ada kayak jenis hardcore punk gitu, namanya Ruler Muller apa itu pokoknya. Dia tuh ya itu band baru banget, cuman segi sound dan materinya cukup unik menurut saya. Maksudnya saya dengar beberapa hardcore punk di Lombok itu ya udah, ini cuman ada sedikit touch Geertz-nya sih, cuman kayak ini kayak lumayan nih, asik gitu sih. Oke Tim, cukup banyak yang udah lo jelasin ya, makasih banget nih. Thank you. Yoi. Semoga salam ya buat anak-anak di sana ya. Tetap semangat ya. Ya, dan sehat-sehat selalu, asik.
Dan yang pasti semoga bisnis jualan kaosnya tetap lancar ya. Dan bisa sering ke Jakarta jadi sering ngobrol. Wih gawat. Gila. Itu berapa juta tuh? 50? Hah? Puff Daddy make nggak? Aduh. Enggak ini MVP, Mas. Iya. Oke Tim, thank you ya. Thank you Tim. Oke, thank you Mas. Yoi, abis ini kita masih ada satu Kota lagi ya. satu kota lagi. Dan Ini- salah satu yang paling tokai sih ya. Iya betul. Kita seneng banget sama grup bandnya dan kita akan ngobrol sama salah satu anggota band tersebut. Kita udah kemarin sempat ngebahas ya dari anggota Binal dari kota Banjarmasin dan dia juga penggerak kolektif Sonic Pop. Nanti ada Ozzy. Oke, jadi yang mana-mana tetap di Bedah Musik Suka-Suka bersama Bicara Musik. Punya aksi lain yang rusuh juga nggak kalah gila ya, namanya Gila Gila Babi. Babi. Oh, Malaysia banget deh. Iya, iya. Gila Babi nih. tak gempa langsung lah. Apapun kalau yang dipostingan Sonic Pop itu aku semua yang bikin. Oh gitu, bikin sendiri. Lu Iya. sendiri kuliah di mana? Kuliah seni? Enggak, aku kuliah bisnis kok.